Tidak semua perubahan terlihat dari dalam diri. Ada titik di mana perubahan itu mulai terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain. Dan disitulah pernyataan ini muncul. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini bukan lagi hanya soal diri, ini sudah masuk ke relasi. Sampai titik ini, perjalanan kita masih banyak terjadi di dalam kesadaran, kejujuran, kelembutan, kerinduan akan kebenaran. Semua itu membentuk pusat. Tapi sekarang, pusat itu mulai bergerak keluar. Belas kasih tidak muncul dari teori. Ia muncul dari cara seseorang melihat orang lain. Dan cara melihat itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang sudah terjadi di dalam dirinya. Seseorang yang tidak pernah merasa membutuhkan akan sulit memahami orang lain yang lemah. Seseorang yang tidak pernah jujur terhadap dirinya akan cepat menghakimi. Seseorang yang masih sibuk mempertahankan diri akan sulit memberi ruang bagi orang lain. Dan disitulah semuanya terhubung. Belas kasih bukan sekadar sikap baik. Ini adalah hasil dari perspektif yang berubah. Bukan lagi melihat dari posisi di atas, tapi dari posisi yang mengerti. Mengerti seperti apa rasanya jatuh. Mengerti seperti apa rasanya gagal. Mengerti seperti apa rasanya tidak cukup. Dan dari situ, cara kita merespons orang lain berubah. Bukan karena kita harus baik, tapi karena kita tidak lagi bisa melihat dengan cara yang lama. Sekarang kita masuk lebih dalam. Belas kasih bukan berarti membiarkan semuanya. Ini bukan sikap tanpa arah, bukan juga kompromi terhadap apa yang salah. Ini adalah kemampuan untuk tetap melihat manusia, bahkan ketika kita melihat kesalahannya. Dan itu tidak mudah, karena lebih mudah untuk menilai daripada memahami. Lebih cepat untuk memberi label daripada memberi ruang. Tapi belas kasih memilih jalan yang berbeda. Ia tidak menyangkal kebenaran, tapi ia juga tidak kehilangan hati. Dan disitulah keseimbangannya. Sekarang kita sampai pada bagian ini. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini bukan sekadar balasan. Ini bukan sistem tukar-menukar. Ini pola. Cara seseorang memperlakukan orang lain akan membentuk cara ia mengalami hidup. Orang yang hidup tanpa belas kasih akan hidup dalam dunia yang keras. Orang yang memberi ruang akan hidup dalam ruang yang berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara ia berada di dalamnya berubah. Dan itu nyata. Sekarang kita kembali ke diri kita. Bukan lagi soal apakah kita setuju, tapi bagaimana kita melihat orang lain. Ketika seseorang gagal, apa yang muncul lebih dulu? Penilaian atau pengertian? Ketika seseorang menyakiti, apakah kita langsung menutup atau masih bisa melihat lebih dalam? Disitulah arah kita terlihat. Karena belas kasih bukan keputusan sesaat. Ia adalah buah dari pusat yang sudah berubah. Dan di titik ini, kita mulai melihat bahwa perjalanan ini tidak berhenti di dalam diri. Ia selalu bergerak keluar, membentuk cara kita melihat, membentuk cara kita merespons, membentuk cara kita hadir di tengah orang lain. Dan dari situlah sesuatu yang berbeda mulai terjadi.